Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kangge sadayana. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Anu mana dina dinten ayeuna urang sadayana bade diajar basa Sunda dina pangajaran hiji anu temana ngurus diri sorangan. Jadi dalam pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita akan belajar mengenai mengurus diri sendiri. Nah, namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar setiap kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Ibu harapkan kalian mampu mengenal huruf vokal dan konsonan pada teks sederhana tentang merawat diri sendiri. Tentunya Ibu harapkan kalian bisa mengenal huruf vokal dan huruf konsonan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian yang kedua, menyalin vokal dan konsonan tentang merawat diri sendiri. Nah, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, Ibu harapkan kalian bisa mendengar dan menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang ayeuna urang diajar maca atau kita belajar membaca. Coba kalian perhatikan, di sini ada beberapa huruf yang pernah kita pelajari di pembelajaran tematik. Ada yang masih ingatkah huruf A, I, U, E, O itu termasuk huruf apa? Ya, betul. Bahwa yang barusan Ibu sebutkan itu adalah termasuk huruf vokal. Nah, sekarang kita akan belajar huruf vokal. Di sini ada huruf A. Ketika melafalkan kita harus membuka mulut kita. Huruf A, A. Apabila digabung A, A. A, A. Kemudian yang I juga. I itu dengan memperlihatkan gigi. I. Nah, U dengan cara mengumpulkan mulutnya. U. Kemudian ada huruf E, M, I. E, I. M, M. Nah, kemudian ini ada huruf O, N, I. O, Ni. Kalau misalkan digabung semua oni. Misalkan di sini ada huruf O, bisa. Kemudian NI digabung menjadi ni. Oni. Oni. Nah, ini adalah yang termasuk huruf vokal. Nah, biasanya dalam bahasa Sunda huruf E-nya itu ada tanda curak di atas. Nah, sekarang kita mengenal huruf terlebih dahulu. Kalau yang tadi yang pertama kita sebutkan itu huruf vokal, sedangkan ini huruf P, B, M, D ini merupakan huruf konsonan. Betul sekali. Nah, coba perhatikan di sini kita akan belajar mengenal huruf P. Nah, ini mengenal huruf P biasanya huruf P itu garis satu, kemudian buletannya itu mengarah ke depan dan berada di atas. Nah, ini huruf P, A, L, U. Kemudian kita coba menggabungkan dua huruf PA digabung menjadi PA, LU digabung menjadi LU. Palu. Kalau kita baca dalam satu kata, palu. PA, PA, LU, LU. Palu. Oke. Kemudian sekarang ada huruf B. Huruf B ini ya yang mengarah ke depan buletannya. B ini huruf apa? I, M, A. Sekarang kita mencoba menggabungkan dua huruf. B, I jadi B. M, A jadi ma. Kalau misalkan kita gabung semua hurufnya bima. B, I, B, M, A, ma. Bima. B, I, M, A. Ya, betul. Kemudian di sini kita ada huruf M. Nah, huruf M. Coba kita eja lagi. M.
Kemudian ini, ya betul, E. Kemudian ini huruf J. Kemudian huruf A. Kalau kita mencoba menggabungkan dua huruf, ME digabung menjadi me, JA digabung menjadi ja. Kalau digabung semua, meja. Me, JA, ja, meja. Nah, coba sekarang ini huruf apa? Yang mengarahnya ke belakang, yang menghadap belakang? Iya, betul. Ini adalah huruf D. Nah, huruf D. Sekarang kita mencoba mengenal huruf D, A, S, I. Kalau kita gabungkan dua huruf, D, A, da, S, I, si, dasi. Kalau kita gabungkan semua, dasi. Oke, good job. Nah, ini ada huruf yang lainnya, huruf konsonan. Ada huruf N, K, L, H, J, R, S, T. Jadi huruf konsonan itu adalah huruf selain huruf A, I, U, E, dan O. Berarti kalau misalkan ada huruf selain huruf A, I, U, E, O, berarti itu termasuk huruf konsonan. Nah, di sini ada beberapa, ada huruf N, kemudian ada huruf K, ada huruf L, ada huruf H, ada huruf J, ada huruf R, ada huruf S, dan T. Nah, sekarang kita akan belajar menggabungkan dari huruf konsonan dan huruf vokal. Berdasarkan gambar, di sini ada gambar makanan. Coba terlihat tidak ini apa? Yang dagingnya dikeringkan, yang sering kita dijadikan teman nasi. Ya, betul. Ini adalah abon. Abon kalau dieja terdiri dari huruf apa saja? A, B, O, N. Abon. Kemudian kita eja lagi A, strip. Ini untuk pemisah ya, pemisah kata. Kalau misalkan huruf vokal terpisah, ini biasanya menjadi satu huruf. A, kemudian B, O, N. Bon. Digabung menjadi abon. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah arit. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu adalah apa? Ada yang tahu? Coba, ada yang pernah lihat? Nah, kalau kita eja A, R, I, T. Arit. A, kemudian R, I, T digabung menjadi rit. Arit. Nah, biasanya arit ini digunakan untuk para petani untuk mencari atau peternak juga yang mencari rumput untuk diberikan makanan kepada hewan ternaknya. Kemudian di sini ada kapur. Nah, kapur ini adalah yang suka digunakan untuk menulis di blackboard. Kalau misalkan kita kan menggunakan whiteboard, jadi menggunakan spidol. Kalau zaman dulu itu menggunakan kapur. Nah, biasanya bisa ditulis di blackboard yang berwarna. Nah, sekarang mari kita eja kapur ini. Terdiri dari huruf apa saja? K, A, P, U, R. Nah, kemudian kita coba eja kembali. K, A digabung menjadi K, P, U, R. Pur. Kapur. Kalau kita gabung dalam satu kata, kapur. K, A, K, P, U, R. Kapur. Nah, kemudian gambar yang keempat ini ada jidar. Kalian tahu jidar ini apa? Ya, betul. Jidar itu adalah bahasa Sunda dari penggaris. Kalau misalkan kita sering menyebutnya penggaris, kalau dalam bahasa Sunda ini namanya penggaris. Kalau dalam bahasa Sunda, mohon maaf, kalau dalam bahasa Sunda ini namanya jidar. Jidar itu kita eja terdiri dari huruf apa saja? J, I, D, A, R. Sekarang kita coba gabungkan dua huruf. J, I, J, D, A, R. Jidar. Jidar. Oke, coba eja lagi. J, I, J, D, A, R. Jidar.
Biji dari ini adalah apa tadi kata ibu? Ya, penggaris. Betul sekali ya. Nah, ini adalah gambar dan kata dalam bahasa Sundanya yang sesuai dengan gambar. Kemudian yang kedua di sini ada kursi. Kalian tahu ini apa? Kursi. Kalau kursi itu dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya kursi. Ya, betul. Sekarang mari kita sebutkan huruf apa saja dari kata kursi. K, oke. Kemudian O, R. Ini apa? Ya, betul. S dan I. Sekarang kita gabungkan. K, O, R, kor. S, I, C, kursi. Kemudian kita coba lagi gabungkan semuanya. Kursi. K, O, R, kor. S, I, C, kursi. Oke. Kemudian gambar selanjutnya di sini ada lampu. Nah, lampu terdiri dari huruf apa saja? L, A, M, P, U. Lampu. L, A, M, lam. L, A, la, M, lam. P, U, pu. Pu. Lampu. Nah, lampu ini adalah alat penerang atau yang suka digunakan untuk menerangi, baik itu di kamar atau misalkan kalian belajar gitu menggunakan lampu. Nah, kemudian di sini ada kai. Kai ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kayu. Nah, jadi kalau misalkan kayu, bahasa Sundanya itu adalah kai. Ya, betul. Kai itu terdiri dari huruf apa saja? K, A, I. K, A, K, I. Kai. K, I. Oke. Kemudian di sini ada gambar selanjutnya ada kalapa. K, A, K, L, A, la, P, A, pa. Kalapa. Oke, kemudian ada lomari. Lomari itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah lemari ya. Sekarang mari kita hejah. L, O, lo, M, A, ma, R, I, ri. Lomari. Oke, good job. Lomari. Nah, selanjutnya ada jandela. Kalau jandela dalam bahasa Indonesia itu adalah jendela ya. Berbeda kalau misalkan huruf vokalnya berbeda ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu menggunakan E, yang pertama itu jendela. Kalau dalam bahasa Sunda jandela. Sekarang mari kita eja. J, A, N, jan. D, E, D, L, A, la. Jandela. Jandela. J, A, N, jan. D, E, D, L, A, la. Jandela. Nah, sekarang mari kita menyebutkan gambar bagian dari badan kita, atau dalam bahasa Sunda nyebutkan gambar babagian di tina badan urang. Naon wae? Nah, anu kahiji aya damis. Damis itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah pipi. Kemudian ada ramo. Ramo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu jari. Kemudian ada siku. Nah, siku ini kalau dalam bahasa Indonesia sikut. Ada kuku. Kalau kuku mau bahasa Indonesia mau bahasa Sunda itu kuku. Nah, ya. Nah, kemudian ada angket. Angket kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu dagu. Yang keenam ada soca. Soca kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya mata. Kemudian ada halis. Kalau halis dalam bahasa Indonesia ada yang tahu? Iya, betul, alis. Selanjutnya ada cepil. Nah, kalian mungkin tahu ya kalau melihat gambar cepil kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Ya, betul, telinga. Hebat. Kemudian ada ilat. Nah, ilat ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah lidah. Kemudian ada taar. Kalau taar ini adalah jidat, ya. Kemudian selanjutnya ada waos. Waos itu coba ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul, gigi. Selanjutnya ada yang ke-12 ada apa ini? Rambut. Kalau rambut
bahasa Sunda mau bahasa Indonesia tetap ratu. Nah, itulah tadi mengenai bagian-bagian tubuh yang ada pada diri kita ya, dalam bahasa Sunda. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas buat kalian. Pek kuhidep serat kalimah ieu dina buku tulis. Silahkan oleh kalian ditulis kalimat yang ada di sini ke dalam buku tulis. Nah, dari misalkan ini, dari ulah loba jajan, mandi 2 kali, hirup kudu apik, ulah dahar lada, apik pasti sehat, di baju kudu rapih, kuku ulah kalotor, ade poho sasarap, untuk kudu dikosok, sehat jasmani rohani. Nah, maksudnya Ibu akan coba artikan ya bagi yang kalian belum tahu artinya. Ulah loba jajan, ini maksudnya jangan banyak jajan. Kemudian mandi 2 kali, ini sudah jelas ya. Kemudian hirup kudu apik, hidup harus apik, hidup harus teliti. Ulah dahar lada, jangan makan pedas, apik pasti sehat. Kemudian di baju kudu rapih, menggunakan baju harus rapih. Kuku ulah kalotor, kuku tidak boleh kotor. Kadek poho sasarap, jangan lupa sarapan. Untuk kudu dikosok, gigi harus digosok, sehat jasmani rohani. Jadi ini sebuah kalimat yang menunjukkan bagaimana cara kita hidup sehat. Jadi agar hidup kita sehat, bisa terjaga dari sebuah penyakit, kita harus bisa melakukan hal-hal yang ada dalam kalimat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Selamat mengerjakan. Jadi tugasnya kalian hanya menyalin atau menulis kembali kalimat-kalimat yang ada di sini. Siap ya? Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa setelah ditulis, diupload di Google Classroom, dan jangan lupa memberikan nama di tugasnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.